Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuada Hafizah dengan NIM 11026190079 dari Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompleks kognitif proses. Kompleks kognitif proses meliputi dua hal. Yang pertama, what are concepts, yaitu menjelaskan tentang apa itu konsep, dan promoting concept formation. Selanjutnya, masuk kepada konsep. Konsep adalah gagasan tentang apa yang diwakili oleh kategori atau dikaitkan dengan cara lain bagaimana kita mengelompokkan objek, peristiwa, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Konsep membantu menyederhanakan dan meringkas informasi, menggeneralisasi situasi baru, membantu proses mengingat, dan berkomunikasi dengan lebih efisien. Selanjutnya, pengajaran tentang konsep. Yang pertama, menentukan konsep. Yang kedua, memperjelas istilah dalam definisi. Yang ketiga, berikan contoh untuk menggambarkan fitur atau karakteristik yang penting. Yang terakhir, memberikan contoh tambahan. Nah, di sini terdapat beberapa masing-masing contoh dari pengajaran konsep, yaitu yang pertama ini menentukan konsep. Menentukan konsep harus mengidentifikasi fitur utamanya. Dengan demikian, dalam menentukan fitur penting dari konsep dinosaurus, kita mungkin ingin menyebutkan kelas yang lebih besar ke konsep yang cocok, yaitu reptilia. Yang kedua, memperjelas istilah dalam definisi. Contohnya seperti menggambarkan fitur penting dari konsep dinosaurus untuk mengetahui bahwa reptilia itu merupakan vertebrata bertelur, memiliki sisik sebagai penutup eksternal atau bertanduk, dan bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga, berikan contoh untuk menggambarkan fitur atau karakteristik yang penting. Berkenaan dengan dinosaurus, mungkin bisa menjadi contoh dan deskripsi dari berbagai jenis dinosaurus seperti Triceratops, Apatosaurus, dan Stegosaurus. Konsep ini dapat diperjelas dengan memberikan contoh reptilia lain seperti ular, kadal, buaya, dan kura-kura. Yang keempat, memberikan contoh tambahan. Siswa dapat mengkategorikan konsep, menjelaskan kategorinya, dan membuat contoh konsep sendiri. Berikan contoh dinosaurus lainnya seperti Tyrannosaurus, Ornitholestes, dan Dimetrodon, atau meminta siswa untuk menemukan lebih banyak contoh lainnya. Selain itu, meminta mereka untuk memikirkan contoh selain dinosaurus seperti anjing, kucing, dan ikan paus, serta contoh yang lainnya yang masih banyak. Promoting concept formation, yang artinya mempromosikan pembentukan konsep, terdapat beberapa hal. Di antaranya yaitu, yang pertama, gunakan strategi contoh aturan. Yang kedua, bantulah siswa mempelajari apa itu konsep. Yang ketiga, berikan contoh yang jelas dan konkret. Yang keempat, hubungkan konsep baru dengan konsep yang sudah dikenal. Yang kelima, buat peta konsep. Yang keenam, hasilkan hipotesis tentang konsep. Yang ketujuh, pencocokan prototipe. Yang kedelapan, periksa pemahaman dan generalisasi. Selanjutnya, hipotesis testing atau pengujian hipotesis. Hipotesis adalah asumsi dan prediksi khusus yang dapat diuji. Nah, masuk kepada thinking. Thinking melibatkan manipulasi dan transformasi informasi dalam memori. Selain itu, thinking ini melibatkan penalaran, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan berpikirlah secara kreatif. Selanjutnya masuk kepada penalaran induktif. Nah, penalaran induktif ini berawal dari umum menuju spesifik. Dengan kata lain, penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Misalnya, seorang siswa membaca beberapa puisi Emily Dickinson
dan menarik kesimpulan tentang sifat puisinya. Selanjutnya, seorang guru meminta beberapa siswa untuk terlibat dalam penjelasan diri selama pemecahan masalah matematika dan menarik kesimpulan yang mendorong pemahaman yang lebih dalam. Penalaran deduktif. Kebalikan dari penalaran induktif, bahwa penalaran deduktif ini berawal dari umum menuju spesifik. Dengan kata lain, penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Contoh kesimpulan yang valid, semua benda yang memiliki motor membutuhkan oli. Mobil membutuhkan minyak, oleh karena itu mobil memiliki motor. Masa perang adalah masa kemakmuran, dan kemakmuran sangat diinginkan. Oleh karena itu, perang sangat diinginkan. Critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir secara reflektif dan produktif dan mengevaluasi bukti. Selanjutnya terdapat dua kategori dari berpikir kritis, yaitu ada mindfulness dan mindless, yang dimana mindfulness itu siswa yang penuh perhatian, memiliki kewaspadaan, terbuka terhadap informasi baru, fleksibel secara kognitif, menyadari lebih dari satu perspektif. Sedangkan mindless adalah siswa yang ceroboh, terjebak dalam ide-ide lama, terlibat dalam perilaku otomatis, menerima apa yang mereka baca atau dengar tanpa bertanya-tanya, beroperasi dari satu perspektif. Nah, selanjutnya, cara guru dapat mendorong pemikiran kritis. Yang pertama, bantu siswa membangun pemikiran mereka sendiri. Yang kedua, gunakan pertanyaan berbasis pemikiran. Yang ketiga, memberikan model peran positif untuk berpikir. Yang keempat, menjadi panutan berpikir bagi siswa. Yang kelima, tetap up to date pada perkembangan terbaru dalam berpikir. Selanjutnya, perubahan kognitif pada masa remaja yang memungkinkan atau meningkatkan pemikiran kritis. Di antaranya terdapat peningkatan kecepatan, otomatisitas, dan kapasitas pemrosesan informasi. Yang kedua, lebih banyak pengetahuan di berbagai domain. Yang ketiga, peningkatan kemampuan untuk membangun kombinasi pengetahuan baru. Dan yang terakhir, penggunaan strategi atau prosedur yang lebih luas dan lebih spontan, seperti perencanaan, mempertimbangkan alternatif, dan pemantauan kognitif. Apa itu decision making? Decision making ialah pengambilan keputusan yang melibatkan pemikiran di mana individu mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan di antara mereka. Di sini ada dua hal, yaitu bias konfirmasi dan ketekunan keyakinan. Bias konfirmasi ini kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung ide-ide kita daripada membantahnya. Sedangkan ketekunan keyakinan yaitu kecenderungan untuk berpegang pada keyakinan di hadapan bukti yang kontradiktif. Decision making count atau pengambilan keputusan lanjutan. Pada bias kepercayaan berlebihan itu kecenderungan untuk lebih percaya pada penilaian dan keputusan daripada yang seharusnya berdasarkan pengalaman masa lalu. Sedangkan pada bias pandangan ke belakang yaitu kecenderungan untuk melaporkan secara tidak benar setelah fakta bahwa kami memperkirakan peristiwa tersebut secara akurat. Creative thinking, yaitu kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa dan menghasilkan solusi yang unik untuk memecahkan masalah. Creative thinking ini ada dua cara berpikir creative thinking, yaitu berpikir konvergen dan berpikir divergen. Berpikir konvergen ini menghasilkan suatu jawaban yang benar. Contohnya menjawab soal seperti 4 tambah 7 itu menghasilkan jawaban yang sudah pasti dan benar. Selanjutnya berpikir divergen yaitu menghasilkan banyak jawaban untuk pertanyaan yang sama, misalnya menulis puisi. Selanjutnya komponen pemikiran divergen, yang pertama itu ada kefasihan yang dimana jumlah solusi yang sesuai dengan persyaratan masalah. Yang kedua fleksibilitas atau orisinalitas yaitu jumlah solusi yang tidak biasa atau unik. Solusi yang dihasilkan oleh sedikit atau tidak ada orang lain. Langkah-langkah dalam proses kreatif itu meliputi persiapan, inkubasi, insight, evaluasi, dan elaborasi.
Cara meningkatkan kreativitas siswa yaitu dengan mendorong pemikiran kreatif secara individu dan kelompok, libatkan orang-orang kreatif, mendorong motivasi internal, bimbing siswa untuk menjadi gigih dan tunda kepuasan, dan sediakan lingkungan yang merangsang. Selanjutnya, cara meningkatkan kreativitas lanjutan. Yang pertama, bimbing siswa untuk membantu mereka berpikir dengan cara yang fleksibel. Yang kedua, dorong siswa untuk mengambil resiko. Yang ketiga, dorong siswa untuk mengambil resiko. Dan yang terakhir, bangun kepercayaan diri siswa. Thank you.